Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali. Selamat bertemu dengan saya, dengan kalian semua di pelajaran seni budaya di kelas 8. Dan saya harapkan di pagi hari menjelang siang ini kalian senantiasa semangat, ya. Jangan duduk di depan pintu, kalau ada debu ambillah sapu, begitu. Janganlah kalian bermalas-malasan kemudian bermalu, tapi semangat harus menyertai kamu. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pelajaran kita kali ini di kelas 8 Madrasah Sanawiyah, kita lanjutkan materi kita di bab keempat, yaitu tentang teknik dasar merancang pementasan pantomim. Nah, kita sudah bahas bahwa pantomim adalah seni pertunjukan yang memvisualisasikan objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, namun dia menggunakan gerakan tubuh dan mimik muka, ya, gerakan tubuh dan muka, ya. Bahkan pantomim memvisualisasikan rasa dengan gerak tubuh dan mimik. Pantomim merupakan pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal, kata-kata, tidak. Istilah pantomim ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya serba isyarat. Jadi pantomim itu adalah seni menceritakan sebuah cerita, alur cerita, tapi tidak menggunakan bahasa verbal, hanya menggunakan tubuh dan mimik sebagai jalan untuk menceritakan cerita yang ingin disampaikan. Ini menjadi sebuah seni yang menarik, dan tentunya kita sebagai apresiator, orang yang menyaksikan dan menonton akan tertantang untuk bisa melihat cerita apa yang akan ditampilkan oleh sang pantomimer, gitu. Nah, sejarah pantomim sekarang kita bahas. Pantomim di dunia sebagaimana ditulis oleh sang filosof yang bernama Aristoteles dalam Poetics menyebutkan bahwa seni pantomim sudah berumur tua, jadi dari peradaban Yunani. Bahkan beberapa pendapat menyatakan bahwa pantomim sebelum dikenal di Yunani itu sudah lebih dahulu ada di Mesir dan India sebagai peradaban tertua. Kalau dalam sejarah kita tahu peradaban itu tertua itu sebelum Masehi sudah muncul. Ada peradaban Sungai Nil, ada peradaban Sungai Mesopotamia, kemudian ada peradaban Sungai Gangga di India. Itu sudah muncul pada saat itu seni pantomim. Kata siapa? Kata Aristoteles, ya. Pendapat tersebut berdasarkan pada beberapa relief yang ada di dinding piramida dan candi. Piramid ada di Mesir, itu menceritakan tentang pantomim, ya. Kemudian candi-candi juga menceritakan tentang pantomim sebagai sebuah kesenian yang cukup tua, ya. Relief tersebut menggambarkan beberapa temuan yang ada di dinding piramid dan candi. Kemudian seorang laki-laki dan perempuan sedang melakukan gerakan yang diduga itu bukan gerakan tarian, tapi justru gerakan pantomim. Itu berdasarkan para peneliti yang sudah melakukan. Rumusan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini memberikan asumsi kepada kita, pemahaman kepada kita bahwa pantomim ini sudah ada mulai dapat diungkap melalui ciri-ciri dasarnya, yaitu ketika orang mempertahankan seni gerak atau tiruan, ya, imitation, yang tidak berdasarkan ritme secara dominan.
Ya, orang mempertahankan seni gerak ini itu selesai sebagai suatu gerak isyarat, maka ahli menyebutnya sebagai pantomim. Itu berdasarkan penelitian mereka sebagai sebuah gambaran bahwa seni pantomim termasuk seni yang tua gitu. Kemudian Charles Aubert dalam bukunya The Art of Pantomime tahun 1970 mendefinisikan pantomim adalah seni pertunjukan yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yaitu ketika seseorang melakukan gerak isyarat atau secara umum disebut namanya bahasa bisu, ya. Bahkan gerak yang pantomimis adalah universal, ya, menjalankan ekspresi emosi yang serupa di antara berbagai umat manusia. Jadi gerakannya gerakan universal, ya. Pantomim merupakan pertunjukan teatrikal dalam sebuah permainan paling inti dan paling pokok, paling utama, yaitu disebut dengan bahasa gerak. Kemudian dalam Encyclopedia Britannica dijelaskan bahwa pantomim sebagai seni yang mengandalkan olah tubuh dan kebisuan ini adalah Yunani sejak tahun 600 sebelum Masehi. Bahkan pantomim sering diasosiasikan atau dimiripkan sebagai gaya akting komedi tanpa kata-kata, ya. Jadi bisa kita simpulkan, selain olah gerak tubuh dengan bahasa bisu, bahasa modernnya pantomim itu mempunyai arti dan pengertian berdasarkan sejarah adalah akting komedi tanpa kata-kata. Jadi unsur kelucuan lah gitu. Atau zaman dulu sekali ada film Chaplin bahasanya. Mungkin kalian pernah dengar kata-kata film Chaplin. Kalau anak-anak tahun 80, tahun 90 masih paham bahasa film Chaplin. Itulah gerak pantomim. Berkaitan dengan akting, pantomim pada awalnya untuk menyebut aktor komedi di masa Yunani menggunakan gerak tubuh untuk berkomunikasi. Ya, kemudian kedua dipakai untuk menyebut aktor di Romawi yang menyampaikan peranannya melalui tari dan lagu. Nah, bentuk awal seni pantomim ini masih dapat ditelusuri di Piake, sebuah pertunjukan peranan jenaka yang mengangkat tema kehidupan, ya, yang nyata dari mitologi yang berkembang di kawasan Sparta dan Dorian. Nah, pemeran dalam pertunjukan ini tidak saja berpakaian aneh, tapi juga menutupi muka mereka dengan topeng, ya, dan hanya menyisakan bagian mulut. Nah, penulis pertama seni pantomim ini namanya Dorian. Penulis pertama seni pantomim Dorian yang ternama adalah F.C. Sermus. Itu lahir ada tahun 485 sampai 467 Masehi. Sudah cukup lama tua. Ya, pokoknya kita bisa simpulkan ya dari sejarah pantomim. Ya, ini pantomim ini seni sudah tua, dari peradaban prasejarah sudah ada, ketika muncul banyak peradaban. Dapat disimpulkan adalah pantomim ini adalah gaya akting komedi tanpa kata-kata. Jadi menceritakan sebuah cerita dengan menggunakan gerak tubuh dan tanpa menggunakan kata-kata. Amat sangat menarik sekali. Ya, sampai bertemu kembali dan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.